Ini contohnya ya, teman-teman ya, untuk yang proyek sistem informasi kepegawaian. Jadi jelas ya di situ clear ya. Judul proyek ada. Ini formatnya nih kurang lebih. Ya. Tuh, biar formal ya. Di dalamnya ada seperti ini, lengkap. Jadi dokumen formal ini ya, nanti saya jelaskan ya untuk apa ya. Ini bagian-bagiannya dulu deh. Ya, judul proyeknya ini jelas ya. Kemudian tanggal mulai ada starting time-nya, kemudian time finishing time-nya kapan gitu ya. Nah, informasi anggarannya berapa, misalnya 80, di sini 80 juta gitu ya. Tadi kan KCIC berapa? KCJB 100 triliun LD ya. Nah, kemudian manajer proyeknya siapa gitu ya. Nah, kemudian ada tujuan proyek ya di situ. Tujuan proyeknya apa? Jelas ya, untuk membangun. Nah, ini buat jadi pegangan untuk semua yang terlibat, terutama manajer proyek, enggak? Ini menjadi pegangan gitu. Semuanya jadi pegangan dari mulai awal tuh ya, anggaran semua. Itu menjadi referensi, menjadi pegangan. Ya, menjadi panduan. Sekaligus menjadi dasar resmi ya, otoritas dari si manajer proyek itu. Jadi kalau ada yang menggugat ya, saya punya dokumen resmi ya, surat perintah lah kalau apa dalam bahasa yang paling mudah dipahami itu jadi seperti surat perintahnya gitu ya. Dasar hukumnya gitu. Jadi semua dikembalikan ke situ tuh ya. Kemudian ada penjelasan di situ ya. Fungsi dari sistem informasi ini apa ya yang akan dibuat itu ya. Fungsinya apa dijelaskan ya. Nah, ini nanti akan menjadi scoop ya, menjadi bagian dari scoop proyeknya, ya kan? Kalau teman-teman lihat di ini di bagian tadi ya. Nah, di sini nih, kan ada scoop tuh ya nggak? Scoop. Oke? Ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya harus jelas di situ ya. Apa saja gitu ya dari sistem informasi itu. Ya, bisa apa saja fungsinya gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya klien atau project owner-nya nanti menggugat ya, dikembalikan ke sini, kan sudah tercatat di situ di dokumennya gitu ya, seperti ini. Oh, dia bisa minta ada di luar ini ya, di luar yang disebutkan di sini. Ya kan si manajer proyek bisa berdalih ya nggak? Oh, itu bukan bagian dari ruang lingkup proyek ini gitu. Ya, bisa menjadi dasar hukum yang legal ya, yang resmi untuk nanti dia menolak misalnya gitu. Atau sebaliknya ya, dari si sponsor atau si kliennya atau si owner itu untuk menuntut ya nggak? Kalau ternyata ada lingkup dari proyek yang tidak dikerjakan sama tim proyek itu ya. Gitu. Jadi dia bisa nuntut tuh. Loh, kan di situ udah disebutkan bisa melakukan absensi karyawan secara otomatis, tapi kok dari deliverables-nya gitu ya, yang dikirimkannya, misalnya produknya dalam bentuk aplikasi itu kok nggak ada ya menu absensi karyawan otomatis, ya kan? Nah, itu bisa menjadi dasar hukum juga buat si klien atau owner ya untuk menuntut gitu ya. Oke, nanti kan ada klausul yang membahas tentang hak dan kewajiban, ya penyelesaian perselisihan dan sebagainya. Nah, di sini ada peranan dan tanggung jawab ya. Gitu. Kemudian apalagi? Nah, di sini ada stakeholders-nya ya, yang terlibat, terutama dalam ini project team ya. Namanya siapa, sebagai apa peranannya, posisi sebagai apa. Oh, di sini stakeholders saja tuhnya ya disebutnya. Nanti stakeholders dibagi dua, ada yang internal, ada eksternal ya. Nah, ini project owner, ada project manager tuh kan. Di sini yang utama nanti yang memimpin proyek adalah project manager gitu. Ya, bisa saja project itu project internal perusahaan gitu ya. Jadi ini yang punya proyeknya adalah perusahaan. Jadi ini proyek internal ya. Jadi misalnya PT X ini, PT XX ini ya, dia menunjuk, jadi dia membuat sebuah proyek sistem informasi kepegawaian ya. Nah, dia menunjuk misalnya project manajernya siapa. Ya sudahlah, kepala departemen atau manajer kan biasanya kan ada tuh CIO ya, Chief Information Officer kan, nah, misalnya gitu. Ya kan nanti si CIO itu nanti nunjuk misalnya supervisor paling senior ya, misalnya di departemen informasi ya, TIK misalnya di dalam perusahaan itu untuk menjadi project manager di proyek sistem informasi kepegawaian ini. Itu jadi proyek internal tuh ya. Gitu. Tapi bisa juga kan proyek itu bukan bukan proyek internal ya, tapi ini sudah lintas perusahaan gitu ya. Jadi
si perusahaan ini menjadi misalnya penyedia jasanya si PT XXX ini, atau misalnya PT A lah gitu ya. PT A itu adalah dia ahli dalam pembuatan sistem informasi, ya kan. Ada PT XXX dia sebagai kliennya, ya nggak? Dia minta kepada PT A ya untuk mengerjakan proyek sistem informasi kepegawaiannya. Nah, berarti kan di sini nanti di sini ada eksternalnya ya, bukannya internal saja. Yang ini mungkin internal, tapi bisa aja nanti ada posisi stakeholder dari eksternal, yaitu dari klien gitu. Ya. Nah, di sini lihat tuh. Manajemen itu di sini sudah si manajer proyek dia harus punya knowledge, punya skill ya nggak? Tentang manajemen, bagaimana mengelola orang, ya kan harus tahu nih siapa nanti yang jadi sistem analis, kriterianya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Berapa orang yang dibutuhkan gitu. Ya, jadi ada tujuan, ada fitur dari aplikasinya gitu ya dan sebagainya lah. Ini detail ya, cukup detail. Ada budget tuh. Ya kan? Budgetnya ada di situ. Nah, ini yang disebut dengan bagian yang deskripsi ini kemarin sudah sedikit disinggung tentang work breakdown structure atau WBS ya. Apa namanya itu? Rincian pekerjaan gitu di dalam proyek itu. Di sini maksudnya adalah proyek aplikasi ya, pembuatan sistem informasi. Ini budgetingnya, ada jadwalnya tuh kan, jadwal. Ya, estimasi jadwalnya lah. Lengkap di sini. Ya, cukuplah lengkap.